Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Pak Wahyu Budi di channel Sinau Matematika, kita akan belajar mengenai teorema V-Euler. Sebelum melanjutkan menonton videonya, silahkan klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sebelum kita berbicara tentang teorema Euler, kita perlu berkenalan dengan yang namanya fungsi V-Euler. Jadi gini, ada definisi seperti ini. Jadi Vm itu adalah banyaknya bilangan asli kurang dari M yang relatif prima dengan M. Dengan M. Relatif prima itu artinya adalah FPB-nya 1. Sebagai contoh, kita misalkan disuruh menentukan V12. Kita tahu bahwasanya bilangan yang relatif prima dengan 12 itu adalah 1, 5, 7, dan 11. Berarti ada V12 itu adalah 4. Oke. Tapi ini bisa dikerjakan menggunakan cara. Jadi kalau misalkan jika M itu adalah P1 pangkat X1 kalikan dengan P2 pangkat X2 dan seterusnya, di mana P1, P2 dan seterusnya ini merupakan bilangan prima, ini maka berlaku Vm itu adalah M kalikan dengan 1 min 1 per P1 kalikan dengan 1 min 1 per P2 dan seterusnya. Sebagai contoh tadi, kita mau membuktikan 12. Kita tahu bahwasanya 12 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3. Berarti kalau V12 itu kita bisa mendapatkan 12 kalikan dengan 1 min 1 per 2 kalikan lagi dengan 1 min 1 per 3. 12 kita kalikan dengan setengah itu adalah 6. 6 kita kalikan dengan 2 per 3 itu adalah 4. Sama ya, jadi V12 adalah 4. Berikutnya kita masuk ke teorema Euler. Jadi jika FPB antara A dengan M itu 1, maka A pangkat Vm itu 1 modulo M. Contoh, tadi kita peroleh 12 ya, kita sudah menghitung 12 ya. Cari bilangan yang relatif prima dengan 12. Katakanlah 7 ya, berarti 7 pangkat V12, berarti pangkat 4, itu mesti 1 modulo 12. Oke, ini namanya teorema Euler. Berikutnya kita coba ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Soalnya adalah jika 3 pangkat 47 dibagi dengan 23, maka bersisa titik. Kita tahu bahwasanya 3 dengan 23 itu saling prima. Jadi kita bisa menggunakan teorema Euler di sini. Oke, kita cari dulu V23. Faktor dari 23 kita tahu adalah hanya 23 saja yang prima. Jadi faktor prima dari 23 adalah 23 saja. Jadi ini 23 kalikan dengan 1 min 1 per 23. 23 kalikan 22 per 23 adalah 22. Sehingga kita bisa peroleh
Kalau 3 pangkat 22 itu 1 modulo 23. Oke. Sekarang kita kembali ke soal. Kalau 3 pangkat 47, kita gunakan 3 pangkat 22, ini kan sama dengan 3 pangkat 22, dipangkatkan dengan 2, baru 44 ya, kalikan 3 pangkat 3. Ini modulo 23. Kalau 3 pangkat 22 itu kan 1 modulo 23, berarti ini 1, kalikan 27 modulo 23. 27 dibagi 23 sisanya adalah 4. Jadi 4 modulo 23. Jadi sisanya adalah 4. Itu soal nomor 1. Berikutnya, contoh soal nomor 2. Tentukan 2 digit terakhir dari 19, pangkat 17, pangkat 15, dan seterusnya. 17, 15, dan seterusnya ya. Mencari 2 digit terakhir itu sama halnya mencari sisa sebuah bilangan ketika dibagi dengan 100. Oke, berarti kita cari dulu V100. 100 itu faktor primanya cuma 2 dan 5, berarti ini 100 kalikan dengan 1 min setengah, kalikan lagi dengan 1 min 1/5. 1 min setengah, setengah kan setengah, setengah kalikan 150, 50 kalikan 4/5 adalah 40, sehingga kita bisa mendapatkan kalau 19 pangkat 40 itu adalah 1 modulo 100. Oke. Berarti kita harus menjadikan 17 pangkat 15 ini modulo 40. Nah, kita cari dulu V40. Berarti ini 40. Faktornya sama ya, seperti yang di atas ya. 1 min setengah kalikan dengan 1 min 1/5. Kita bisa mendapatkan berapa ini? 40 kalikan setengah itu 20, 20 kalikan 4/5. 20 kali 4/5, 16 ya. Sehingga kita bisa mendapatkan kalau 17 pangkat 16 itu adalah 1 modulo 40. Kita sudah peroleh fakta ini. Berikutnya, kita jadikan 15 pangkat ini. Oke, jelas. 15 pangkat 13 dan seterusnya. 13 pangkat dan pangkat 11 dan seterusnya ini kan ganjil. Berarti akibatnya ini 15 ini adalah min 1 modulo 16. Oke, karena 15 kan min 1 modulo 16. Berarti sama dengan 15 modulo 16. Berarti kita bisa menghitung kalau 17 pangkat 15, pangkat 13 dan seterusnya. Ini adalah 17 pangkat 15 modulo 16. Oke, kita mau jadikan ini bilangan ini ketika dibagi 40 sisanya berapa gitu ya. Karena ketika dibagi dengan 16 yang satu, berarti kita cukup mencari 17 pangkat 15 modulo 40. Oke, kita tahu bahwasanya 17 pangkat 2 itu 289, berarti 9 modulo 40. Berarti kalau 17 pangkat 4, 81, berarti 1 modulo 40. Berarti ini adalah 17 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3, kalikan dengan 17 pangkat 2, kalikan 17. Ini modulo 40 ya. Oke. Kita tahu bahwasanya ini, tadi kan 1. Ini 1. 17 pangkat 2 dibagi 40, sisanya adalah 9. Sisanya 17, modulo 40. Jadi berapa ini? 9 kalikan 17, 153.
Berarti kalau dibagi 40 adalah sisanya adalah 33 modulo 40 ya. Itu yang pertama. Berikutnya, kita berarti mencari ini 19 pangkat ini, 17 pangkat 15 ini seterusnya sama dengan 19 pangkat 33 modulo 40. Kita tahu bahwasanya ketika 19 pangkat 40 itu 1 modulo 100. Berarti kita cukup menghitung ini 19 pangkat 33 modulo 100. Oke, kita cari dulu. 19 pangkat 2 adalah 361, berarti sisanya adalah 61. Sekarang kita kalikan 61 kali 61. 16, 6 masih 3. Oke, 21 ya. Berarti kalau 19 pangkat 4 itu 21. Sekarang 61 kalikan 21. 16. Oh, sorry. 61 kali 19 21 kalikan 19. Nah, 9 1 8. Oke, 9. Berarti ini kalau 19 pangkat 5 berarti kalau 19 pangkat 5 kita dapatkan sisanya adalah 99. Berarti kalau 19 pangkat 5 adalah min 1 modulo 100 ya. Berarti kita bisa mendapatkan 19 pangkat 5 dipangkatkan dengan 6 kalikan dengan 19 pangkat 2 tadi kalikan dengan 19 modulo 100. Ini min 1 dipangkatkan genap berarti 1. Ini 61 kalikan 19 modulo 100. Kita hitung 61 kalikan 19 9, 5 masih 1 ya. 4 sorry 5 4 9 ya. 1 6 berarti 59. Jadi ini 59 modulo 100. Oke, jadi jawabannya adalah dua angka terakhir dari 19, pangkat 17, pangkat 15, dan seterusnya adalah 59. Oke, demikian pembahasan mengenai teorema Weyuller. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.